atau berperan melakukan perdamaian di antara dua kelompok yang berperang. Dari itu Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jikalau ada dua kelompok dari orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara mereka. Dan tafsir dari ayat ini sebagian telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, di antaranya sebab turunnya ayat ini dan faidah tentang bahwasanya orang yang beriman tidak menjadi kafir dengan perbuatan dosa besar. Telah kita bahas pada majelis terakhir dalam majelis kajian tafsir ini. Allah berfirman kemudian, fa in bagat ihdahuma, dan apabila bagat ihdahuma 'ala al-ukhra, salah satu dari kedua kelompok tersebut berbuat zalim atas kelompok yang lain. Jadi bagat artinya berbuat kezaliman, baga yabghi, isim fa'ilnya baghiyah, kelompok yang berbuat zalim, kelompok yang berbuat zalim. Apabila salah satu dari kedua kelompok tersebut berbuat zalim atas yang lainnya, dan keduanya ini beriman, keduanya beriman, menunjukkan orang muslim itu bisa perang, bisa ribut, sebagaimana dulu terjadi di zaman sahabat di antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Apa yang mesti dilakukan? Faqatilul lati tabghi, maka peranglah olehmu. Ini pihak yang menjadi atau pihak yang berperan untuk mendamaikan ini diperintahkan oleh Allah untuk qatilul lati tabghi. Kamu perangi kelompok yang zalim tersebut. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kelompok yang zalim ini kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau menjelaskan, la takhlul fi'atani minal muslimaini fi iqtitalihima imma an yaqtatila ala sabilil baghi minhuma jami'an aw la. Terjadinya dua peperangan di antara kelompok kaum muslimin tidak keluar dari dua hal. Pertama, yakni ala sabilil baghi minhuma jami'an, dua-duanya zalim, satu dengan yang lainnya saling menzalimi, posisinya salah dua-duanya. Aula, atau hanya satu pihak yang zalim, yang satunya dizalimi. Ini dua keadaan. Keadaan pertama adalah yakni kedua-duanya zalim, saling memerangi dalam keadaan dua-duanya zalim. Keadaan kedua adalah ada salah satu yang zalim dan satunya dizalimi. Bagaimana sikapnya kelompok yang akan mendamaikan ini, pihak ketiga yang akan berperan sebagai orang yang mendamaikan? Beliau berkata, fa in kana al-awwalu fal wajibu fi dzalika an yumsha bainahuma bima yuslih dzatal bain. Maka wajib bagi pihak yang akan mendamaikan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memadamkan api peperangan itu, mengadakan suluh di antara kedua mereka. Tapi apabila kedua kelompok ini tidak bisa berdamai, tetap di atas kezaliman masing-masing, sira ila muqatalitihima, maka yang diambil adalah memerangi kedua-duanya. Jadi pihak yang mendamaikan ini diperintah untuk yaudah diperangi kedua-duanya supaya terhenti peperangan, dan itu lebih maslahat. Maka dari itu pihak yang akan mendamaikan ini, ikhwah,
afanillahu yakum ajma'in, tentu adalah pihak yang memiliki kekuatan, bukan orang sembarang. Pihak yang memiliki kekuatan, pihak yang memiliki senjata, memiliki kekuatan, kewenangan. Dari itulah mengatakan maksudnya di sini adalah waliyul amr, pemerintah. Pemerintah atau pihak yang benar-benar memiliki kekuatan luar biasa untuk memadamkan api peperangan. Maka kedua-duanya diperangi. Keadaan kedua yang tadi, yani antakuna ihdahuma baghiyatan 'ala al-ukhra. Salah satu dari kedua kelompok itu ada yang zalim atas yang lainnya. Fal wajib, maka yang wajib atas pihak yang akan mendamaikan ini antuqatila fi'atul baghi, memerangi pihak yang zalim saja, ila an takuffa wa tatub, sampai mereka berhenti dari kezalimannya memerangi saudaranya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara itu kemudian apabila dia bertaubat dari kezalimannya, telah didamaikan antara satu dengan keduanya, maka orang atau pihak yang akan mendamaikan disuruh untuk bil adli wa aqsitu, hendaklah dengan cara yang adil, dengan cara yang adil. Yaitu Allah berfirman, fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Apabila kelompok yang baghiyah, yang zalim ini telah dipadamkan kezalimannya dan dia taat kepada pihak yang mendamaikan, maka pihak yang mendamaikan disuruh fa aslihu bainahuma, kamu damaikan antara dua kelompok tadi yang berperang. Jadi tugasnya bukan hanya memerangi. Setelah memerangi ditugaskan lagi untuk mendamaikan antara dua kelompok tersebut. Bukan memerangi saja kemudian ditinggalkan, tidak. Setelah diperangi kelompok yang zalim ini, kemudian diupayakan usaha perbaikan antara dua kelompok yang tadi berperang. Ini kelompok yang zalim dan kelompok yang dizalimi. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Nah, ini tugas di antara salah satu tugas waliul amr, tugas ulama, tugas orang-orang yang memang memiliki kredibilitas untuk memadamkan api peperangan di antara kedua kaum muslimin. Kemudian Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Dan sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara. Di awal ayat tadi Allah menyebutkan kasus yang kalau terjadi di antara kaum muslimin, yaitu berupa peperangan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya peperangan tersebut bukanlah apa-apa. Bukan menjadikan kemudian kaum muslimin itu menjadi hancur belah, terpecah belah, tidak. Tetap mereka adalah orang yang bersaudara. Dari itu Allah merintahkan ada pihak yang mendamaikannya karena mereka adalah saudara. Ini makna dari firman Allah selanjutnya, innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara. Makna bersaudara kata Imam Al-Qurtubi, fid din wal hurmah la fin nasab. Bersaudara dalam urusan agama, wal hurmah dalam bidang kehormatan. Bahwasanya semua orang beriman itu memiliki kehormatan, sama statusnya, sama kehormatannya satu dengan yang lain harus dijaga.
sama-sama dia orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sama-sama dia beriman kepada hari akhirat. Walihada qila, oleh karena itu dikatakan ukhuwatud din athbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan yang diikat oleh agama itu lebih kuat dibandingkan dengan persaudaraan dengan nasab. Dengan nasab maksudnya dengan hubungan darah, saudara kandung, saudara tiri, paman, bapak, ibu. Lebih kuat persaudaraan dengan agama. Apa sebabnya? Karena fa inna ukhuwatan nasab tanqati' bi mukhalafatid din. Karena persaudaraan dengan nasab itu bisa putus dengan sebab ada pelanggaran dalam masalah agama. Contoh misalnya dua orang bersaudara, yang satunya muslim, satunya kafir. Maka nanti yang kafir ini tidak berhak mendapatkan warisan saudaranya yang muslim. Terputus. Dan kalau seandainya terjadi perang, si kafir berada di pasukan orang kafir, si Islam berada di barisan tentara Islam, mereka boleh saling bunuh. Terputus, tidak ada manfaatnya. Bahkan hal itu terjadi di zaman Nabi SAW ketika terjadi jihad. Ada sahabat yang bertemu dengan saudaranya di medan jihad. Bahwasanya persaudaraan dengan darah itu lebih rendah. Yang lebih kuat itu adalah persaudaraan dengan agama. Wa ukhuwatud din, sementara persaudaraan dengan agama la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Tidak mungkin terputus hanya karena ada perselisihan masalah perkara nasab. Asalkan dia Islam, masih seagama, maka dia tetap saudara kita. Walaupun dia bukan kakak kita, walaupun dia bukan adik kandung kita, walaupun dia bukan bapak kandung kita, tidak ada masalah. Dia adalah saudara kita dalam agama. Ini yang menjadikan umat Islam itu kuat. Ini yang menjadikan umat ini bangkit bersatu di dalam agama. Oleh karena itu kita dilarang untuk berpecah belah dalam urusan agama. Karena memecah belah urusan agama artinya kita akan melemahkan agama itu sendiri. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, maka menjadi berkelompok-kelompok. Mereka bukan berada di atas apa-apa. Engkau bukan bagian dari mereka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai umat Islam, berpeganglah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Allah Subhanahu wa taala sekalian kalian, seluruh kalian. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Dari itu kita dilarang bersifat dan berperilaku hizbiyah, yakni fanatik dengan kelompok dan golongan. Karena kelompok dan golongan itu sifat bawaannya akan menjadikan seseorang gembira membela kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu akhirnya kemudian senang dengan apa yang ada di kelompoknya masing-masing, sehingga menjadikan umat terpecah belah. Dan itu yang kita saksikan hari ini, umat terpecah belah. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana.
في رواية لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling mendengki, saling membenci, saling membalikkan punggung dan wajah. Jangan menjual beli di atas jual beli saudaramu sendiri. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Disuruh kita bersaudara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan yang lain itu bersaudara dengan muslim yang lain. Itu pada dasarnya ikhwah. Satu dengan yang lain itu bersaudara. Pada dasarnya individu-individu orang-orang di luar itu dengan kita itu bersaudara. Terlepas dia ngaji di mana, dia saudara kita. Dia salat, dia bersyahadatain, dia menghadap kiblat, saudara kita. Kekurangan-kekurangan yang ada di mereka itu tanggung jawab dia, bukan urusan kita untuk kemudian menghapus persaudaraan hanya gara-gara kesalahan dan kekeliruan yang ada pada diri seorang muslim. Dan ini banyak terjadi kekeliruan di individu-individu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sudah merasa sudah ngaji, ya sudah, orang sekelilingnya semua dianggap ahli bid'ah. Hati-hati, dianggap bukan saudara. Mereka saudara kita. Al-muslim akhul muslim. Ini asal muasalnya ada dalam hadis yang sahih. Ada dalam ayat innamal mu'minuna ikhwah. Tandanya orang beriman, tandanya orang Islam itu apa? Salat. Kalau dia salat, dia muslim. Maka hormati dia. Kekurangan yang ada pada dirinya bisa jadi ada uzur. Mungkin dia tidak tahu hukumnya, tidak sampai kepadanya dakwah. Dari kecil tidak pernah ngaji, bukan seperti antum yang sudah ngaji. Maka dari itu kita disuruh berlemah lembut kepada sesama kaum muslimin. Tayyib. Ini manhaj yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu Nabi bersabda selanjutnya, la yudlimuhu, jangan zalimi dia, saudaramu yang Islam itu. Wala yakhzuluhu, jangan biarkan, tinggalkan, jangan. Khudlan artinya kalau dia butuh bantuan, jangan tinggalkan. Jangan biarkan sendiri sengsara, bantu dia. Kalau dia muslim. Kalau ada orang kelaparan, beri dia makan. Jangan antum tanya dulu untuk antum ngaji sama siapa, jangan. Dia kelaparan, dia muslim salat, beri dia makan. Beri dia minum, bagikan dia sembako. Jangan antum pilih yang berhak dapat kupon ini dipilih. Kalau seperti itu akan terjadi hizbiyah nanti dan dakwah tidak menyebar kepada seluruh kaum muslimin. Akan terbatas akhirnya kebaikan itu hanya untuk orang-orang yang dia inginkan saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada seluruh manusia. Baik, ini perkara yang sering salah kaprah ditempatkan oleh sebagian oknum dalam bermuamalah kepada sesama muslim. Semoga Allah perbaiki keadaan. Wala yahqiruhu, jangan engkau hinakan orang Islam itu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang diletakkan oleh ulama di bawah tafsir ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, menguatkan kembali, fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara saudaramu. Ini seolah-olah Allah berfirman kepada kita yang maknanya, kalau kalian sudah tahu hakikat ikatan yang mengikat kalian adalah agama, maka jika terjadi keributan, khilaf, peperangan di antara saudara kalian yang satu agama, perbaiki, berusaha perbaiki.
Aslihu baina akhawaykum. Bukan sebaliknya, diadu domba, jangan. Diperbaiki, bukan diadu domba. Nah, pihak yang memperbaiki ini yang jarang ada. Itulah kalau bahasa saya the real superhero itu. Pihak-pihak orang-orang yang mau memperbaiki keadaan, mau mendamaikan dua kelompok yang berseteru berperang. Jarang yang ada. Kalaupun ada di dunia real kita bentuknya pengadilan, perdata dan atau pidana, itu ada pengacaranya, itu lebih ribet lagi itu. Belum lagi masalah suap menyuapnya, hakim bisa disuap, waliyadzubillahi min dzalik. Sementara di Al-Qur'an disebutkan disuruh mendamaikan dengan cara apa? Bil adli, bil adl, dengan keadilan. Ayat ini juga perintah dan anjuran bagi setiap pemimpin dalam skala kecilnya, itu suami atau kepala rumah tangga, berperan sebagai orang yang mendamaikan keadaan di keluarganya. Jika ada anaknya berseteru, kakak dengan adik, wajib orang tua hadir di situ untuk mengislah keadaan. Atau jika ada seorang laki, istrinya 2 atau 3, istrinya ribut terus, tengkar, perang dunia, wajib seorang laki-laki di situ berperan untuk mendamaikan. Jika dia adalah seorang kepala RT, warganya berperang, berseteru, wajib RT itu untuk mendamaikan dengan adil, dengan kejujuran, dengan garis-garis yang telah diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Yani takutlah kalian ketika hendak mendamaikan dua saudara kalian, agar kalian berbuat adil, agar kalian bersikap yang adil, yang baik. La'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kemudian menjelaskan kepada kita adab berikutnya sesama kaum muslimin. Jika pada awal ayat ini, jika ada pada awal surat ini adalah adab kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita adab sesama kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok kaum menjelek-jelekkan, menjelek-jelekkan, menghina. As-sukhriyah, yakni al-istihza. Arti yaskhar itu sukhriyah, mengolok-olok, menjelek-jelekkan.
La yaskhar qaumun min qaumin. Allah Subhanahu wa taala yang pertama di sini melarang kita secara tegas, jangan mengolok, menghina, merendahkan satu dengan yang lainnya. Kalian sama-sama beriman. Ayat ini jamaah sama redaksi larangannya dengan redaksi larangan jangan berzina, jangan makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang beriman, jangan makan riba. Riba apa hukumnya? Haram. Ayat ini juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, jangan kamu mengolok satu dengan yang lainnya. Dosa besar sebenarnya maksudnya. Haram hukumnya. Ayat ini turun, sebab turunnya diperselisihkan oleh ulama bahwa dulu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Thabit bin Qais bin Shammas. Thabit bin Qais bin Shammas. Ya, singkat cerita, beliau sempat terlontar kalimat yang mengolok-olok sahabat yang lain. Ini ketika ditanya di satu majelis, siapa si fulan gitu, karena si fulan ini datang terlambat, kemudian dia tergesa-gesa datang ke majelis. Siapa si fulan? Thabit bin Qais menjawab, ibnu fulana, anaknya si ibu ini gitu. Kalimat anak si ibu, biasanya kan orang Arab itu kalau nyebut anak si bapak, bukan ke ibu. Ini dibilang ibnu fulana, anak si ibu ini. Kalimat itu saja dianggap mengolok-olok, merendahkan. Yu'ayyiruhu biha. Maka laki-laki itu kemudian malu dipanggil seperti itu. Turunlah ayat ini. Yani yang kita petik dari kisah ini adalah sesuatu hal yang membuat orang lain malu. Orang muslim, muslimah kita permalukan dengan ucapan, itulah sukhriyah, itulah olok-olok. Dan itu hukumnya haram. Ada yang mengatakan ayat ini turun dulu bahwasanya beberapa sahabat itu ada yang miskin seperti Ammar, Khabbab, Bilal, Suhaib, Salman, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang mereka adalah orang-orang yang datang dari luar negeri ketika itu datang ke Madinah. Kalau bahasa kita luar negeri hari ini, karena dulu negara-negara itu luar negeri juga sampai sekarang sebenarnya, dari Yaman, dari Suriah, jauh datang ke Nabi SAW. Tidak ada keluarga, tidak ada tanah, tidak ada rumah di sana, orang asing, pendatang, miskin. Otomatis pendatang itu miskin. Ada berapa kemudian di antara orang-orang di situ merendahkan mereka. Lamma ra'au min rasathati halihim, ketika mereka melihat berantakan keadaannya, penampilannya tidak sekeren orang-orang yang ada di situ. Ya, orang miskin kan begitu. Dari tampang udah kelihatan kan, ini orang miskin. Turunlah ayat ini. Dari itu Mujahid berkata, salah seorang ulama tafsir, huwa sukhriyatul ghani minal faqir. Ayat ini turun dulu karena ada sedikit olok-olokan dari orang kaya kepada orang miskin. Ini nasihat untuk orang yang kaya. Jangan sombong. Tidak boleh dia melihat manusia orang lain yang hartanya lebih sedikit dengan pandangan meremehkan.
Kadang orang kaya itu refleks, dia tidak ingat hal itu, bawaannya meremehkan orang lain. Lihat penampilan orang kumuh, lusuh, wajah orang miskin dia remehkan, omongannya tidak dengarkan. Kalau dia berbicara tidak didengarkan. Ini sifat-sifat jahiliyah yang juga di hari ini terjadi. Sekarang orang kaya meskipun dia bodoh, kalau dia ngomong kebodohannya dianggap sebagai petuah. Jadi itu dibilang, kamu ketika miskin ngomong bicara apa saja tidak ada yang mendengarmu. Setelah kamu kaya, kamu kentut saja, itu kentutmu dibilang motivasi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat seperti itu. Itu adalah sifat-sifat orang jahiliyah yang pandangannya hanya murni kepada harta dunia saja, tidak menghargai orang lain. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan ayat ini maksudnya adalah la yaskhar man satarallahu alaihi dzunubahu mimman kasyafahu Allah. Ya, artinya jangan kamu olok orang-orang yang telah ditutupi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bocor ke publik bahwasanya dia itu begini-begini. Jangan kamu olok dosa orang tersebut. Ini beberapa sebab turunnya ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dengan sebab turun ayat ini kita menjadi paham, semakin mengerti, semakin paham maksud dari ayat tersebut. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi berkata, intinya adalah fayambaghi alla yajtari ahadun 'alal istihza. Janganlah seorang coba-coba untuk merendahkan orang lain. Siapa tahu orang tersebut lebih bersih hatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan diri kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an yakunu khairan minhum. Siapa tahu orang yang kamu hina itu, kelompok yang kamu olok-olok itu lebih bagus daripada dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus, lebih baik secara zahir maupun batin. Ada orang miskin, orang kaya melihatnya rendah. Siapa tahu orang miskin itu bahagia. Jangan kira. Jangan anggap kebahagiaan itu hanya milik orang kaya, tidak. Bisa jadi orang yang kaya raya dengan mobil mewah itu tidak bahagia. Bisa jadi orang miskin yang kita lihat, yang kita anggap wajah miskin ini, dia bahagia, gembira hatinya. Dan itu betul. Orang yang pernah melewati hidup pahit, manis, asam, garam, paham akan hal itu. Tidak semua kekayaan itu menjadikan orang bahagia. Pakai mobil mewah tapi hutangnya banyak, kredit enggak selesai-selesai, urusan perusahaan enggak beres, atau dia punya penyakit, bagaimana dia akan bahagia? Meskipun duduk di mobil paling mewah, ada drivernya, tapi dia sakit, tidak bahagia. Tapi ada orang miskin, nampaknya zahir dia miskin, kumuh, tapi dia bahagia, dia sehat, dia tidak ada hutang. Dengan makanan sederhana saja dia sudah sangat bahagia, bersyukur kepada Allah. Itulah hakikat kebahagiaan. Orang kaya makanannya banyak, mahal, dia tidak makan itu. Udah biasa. Karena dunia seperti itu. Hari ini didapat yang bagus, setelah berapa kali dapatkan yang bagus, ya akhirnya yang bagus itu menjadi biasa. Akhirnya dia akan mencari yang lebih tinggi lagi, yang lebih enak lagi. Ini dari sisi makanan. Nanti dia dapat sama. Akhirnya kan dunia terbatas. Level enak itu ya itu saja, sudah itu selesai.
Akhirnya apa? Untuk melampiaskan syahwat makan dan perutnya, akhirnya dia jatuh kepada yang haram. Akhirnya yang belum dicoba itu ialah sabu. Katanya enak. Dari itu kemudian banyak diberitakan orang kaya pakai sabu, pakai narkoba. Ya, orang miskin nggak perlu itu. Hari ini mie goreng, besok nasi uduk, dia udah senang. Nah, ini pesan dan nasihat. Allah berfirman, asa an yakunu khairam minhum. Bisa jadi keadaannya lebih bagus daripada keadaanmu. Pun juga dalam masalah agama, terlebih dalam masalah agama, bisa jadi orang yang miskin itu yang lebih makbul doanya. Bisa jadi orang yang tidak diperhitungkan itu lebih ikhlas ibadahnya, lebih diterima amalannya oleh Allah SWT daripada orang yang petenteng-petenteng, tapi tidak ikhlas, dia riya, nggak ada pahalanya. Ini mukhif, sesuatu yang menakutkan sesungguhnya. Ini Allah mengajarkan kita timbangan cara menilai orang, yaitu letakkan dirimu, belum tentu kamu lebih baik. Oleh karena itu jangan mengolok-olok, jangan menghina. Dan ini harus kita biasakan diri kita dan anak-anak kita. Lisannya tidak boleh dia mengolok orang lain. Matanya tidak boleh digunakan untuk lirik-lirik mengolok orang lain. Tidak boleh, haram hukumnya. Hargai semua orang. Jika dia beriman, hargai dia. Jika muslim, hargai dia. Itulah salah satu bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mengolok-olok orang lain bagaimanapun keadaannya. Allah berfirman kemudian, wala nisa'un min nisa'in. Wala nisa'un min nisa'in. Dan jangan juga perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhum. Siapa tahu bisa jadi perempuan yang kalian olok itu lebih bagus daripada dirimu yang mengolok-olok. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan afradan nisaa bidzikri li'anna as-sukhriyata minhunna akthar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung khusus perempuan di sini. Tidak disebutkan laki-laki dalam ayat ini, langsung perempuan yang disebutkan secara khusus, ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan perempuan yang dengan yang lainnya saling mengolok-olok, merendahkan yang lain. Siapa tahu yang lain lebih bagus daripada dirinya. Kenapa? Karena as-sukhriyata minhunna akthar. Perilaku mengolok-olok ini lebih banyak datangnya dari perempuan. Suka mengolok-olok kawannya sesama perempuan. Ini juga ada sebab turunnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini turun pada kasus dua orang perempuan yang mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sakhirata min Ummi Salamah, pernah mengolok Ummu Salamah. Dia olok-olok karena bil qisar, dia tidak tinggi. Ummu Salamah tidak tinggi, bukan perempuan yang tinggi. Disebutkan dari Anas bin Zaid bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha asyarat, menunjuk kepada Ummu Salamah dan berkata, ya Nabi Allah, innaha laqasirah. Ya Rasulullah, Ummu Salamah itu pendek. Turunlah ayat ini. Maka nasihat kepada santriwati atau jemaah akhwat yang ada, tahan lisan. Tidak boleh seorang mengolok-olok yang lain.
Karena Allah mengkhususkan penyebutannya kepada kaum perempuan karena hal itu sering terjadi pada mereka. Perempuan yang paling susah dia tahan adalah lidahnya. Kalau sudah emosi lidahnya itu kalah-kalah komputer, nggak bisa berhenti, bunyi terus, kayak disuruh jaga, tahan, jangan mengolok orang lain, apalagi mengolok suaminya. Nah ini lebih bahaya lagi. Kadang ada kasus perempuan lagi marah sama suami, suaminya diolok-olok, dasar botak, begitu dibilang suaminya. Nauzubillah min dzalik. Enggak boleh. Hormati suami, jangan diolok-olok. Nanti bilang dasar tua, kan begitu. Nah, semestinya suaminya pengen nikah, dia bilang dasar tua, mau saja mau nikah, begitu. Enggak boleh. Dia harus bersabar. Nah, laki-laki harus bersabar juga dengan bila mendapatkan perilaku perempuan seperti itu. Dia memang begitulah Allah ciptakan dia, memang begitu tabiatnya. Maafkan saja dia. Kalau tidak nanti kita akan ceraikan semua perempuan, susah juga kita. Allahul musta'an. Kemudian Allah berfirman, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kama qala وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Apa arti وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ? Ay la yaqtulu ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling bunuh. Kalau secara susunan ilmu nahwu artinya wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Jangan bunuh diri. Tapi maksudnya bukan itu ayat ini, maksudnya wala yaqtulu ba'dukum ba'dha. Jangan saling bunuh satu dengan yang lainnya. Maka arti wala talmizu anfusakum, yakni jangan meledek-ledek satu dengan yang lainnya. Kalau secara harfiah artinya jangan kamu ledek dirimu sendiri. La talmizu anfusakum. Kalimat talmizu itu ada dua kalimat yang berdekatan. Ada al-hammaz, ada al-lammaz. Al-hammaz wal-lammaz. Kalau al-hamzu bil fi'li, kalau kalimatnya hammaz bil fi'il, dia mengolok-olok dengan tingkah laku, seperti mencibir, kayak anak-anak kan mencibir, melet gitu kan kata mereka, kayak lidah. Nggak boleh, itu namanya hammaz. Kalau pakai lam, lammaz, lamzun, itu dengan ucapan. Itu dengan ucapan. Itu beda hammaz dengan lammaz. Dan dua kalimat ini ada dalam Al-Qur'an. Wailun likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap humazah dan lumazah. Humazah pencela dengan perbuatan, lumazah mencela dengan lisan. Ya, dalam ayat yang kita bahas ini apa? Dengan lam, wala talmizu anfusakum. Kalau dengan lam berarti dengan ucapan, wala talmizu anfusakum, jangan kamu saling olok. Karena kalau kamu saling mengolok-olok dengan ucapan, sama artinya kamu mengolok dirimu sendiri. Ketika kamu olok orang lain akan balas mengolok dirimu balik ke kita. Itu maksudnya ayat ini, sehingga dibahasakan dengan wala talmizu anfusakum, jangan olok-olok dirimu sendiri. Sama dengan wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu sendiri, maksudnya jangan bunuh orang lain, karena kalau kamu bunuh orang lain otomatis kamu akan dibunuh juga.
dengan hukuman qisas dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ayat, dengan bentuk ucapan yang lebih mengena kepada akal manusia. Jangan olok dirimu. Maksudnya jangan olok orang lain. Karena kalau kamu olok orang lain pasti kamu akan diolok. Nanti kamu marah, ya begitu juga. Maka kita jadi paham dan sadar. Kalau bahasa kita, cubit dirimu dulu sebelum mencubit orang lain. Lempar kaca mobilmu dulu sebelum lempar kaca mobil orang lain. Baru kita akan mengerti. Ini yang nasihat luar biasa dari Allah untuk kita dalam ayat ini. Wala tanabazu bil alqab. Silakan azan dulu. Sudah azan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian at-tanabuz. Tanabuz artinya memanggil orang dengan panggilan yang tidak disukai. Tanabuz bil alqab. Ay la tada'u bil alqab. Kata Imam Ibnu Katsir, la tada'u bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan laqab-laqab yang membuat orang lain marah atau orang yang dipanggil menjadi marah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah menemukan keadaan di Madinah ketika itu para sahabat ada namanya 2, 3, ada berapa nama yang mereka miliki. Kemudian satu dengan yang lainnya memanggil dengan nama-nama tersebut, yang dimana nama-nama lain tersebut nama yang tidak disukai. Dan ini lumrah terjadi di masyarakat ketika usia masih kecil atau remaja. Namanya Ahmad, panggilnya Mehmet. Iya kan? Namanya Abdullah, dipanggil apa? Bedul. Kalau di sini manggilnya apa Abdullah? Di Betawi? Dul gitu. Namanya Yusuf, Ucup. Ya intinya itu kan julukan namanya. Namanya ada tapi diplesetin. Sebenarnya pada dasarnya orang tidak suka disebut dengan plesetan. Maunya disebut dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Kalau seandainya orang tersinggung dengan panggilan itu, maka orang yang memanggil berdosa, karena Allah melarang itu. Wala tanabazu bil alqab. Itu maksudnya. Ada orang namanya Ahmad, Muhammad, kita panggil Mehmet. Sebenarnya dia tidak suka, tapi tidak bisa merubah keadaan. Semua kawannya membuli dia dengan panggilan Mehmet tersebut. Itu zalim itu. Tidak boleh. Ya silahkan cari contohnya masing-masing, antum lebih tahu pergaulan seperti itu. Intinya makna wala tanabazu bil alqab, jangan saling manggil dengan laqab-laqab yang menjadikan orang lain tersinggung, tidak suka, dan dia menjadi marah. Kata Imam Al-Qurtubi menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, at-tanabuz bil alqab an yakuna ar-rajula qad amila as-sayyi'at thumma tab. Fanahallahu an yu'ayyara bima salaf. Makna lain dari tanabuz bil alqab adalah seperti perkataan Ibnu Abbas, seorang laki-laki telah berbuat suatu maksiat, berbuat satu keburukan, kemudian dia bertaubat, maka Allah kemudian melarang orang-orang untuk menjelek-jelekkan, menghina orang yang tadi telah bertaubat dari maksiat tersebut. Dilarang. Jika ada orang telah berbuat dosa di tengah-tengah masyarakat, dia telah bertaubat, haram hukumnya orang muslim melihat dosa orang tersebut di masa lalu, dan dia telah bertaubat. Ini maksud salah satu dari wala tanabazu bil alqab.
Dari itu disebutkan dalam satu riwayat, man ayyara mu'minan bi dzambin taba minhu kana haqqan 'ala Allah an yabtaliyahu bihi wa yafdahahu fihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang mempermalukan seorang yang beriman dengan satu dosa yang dia telah bertaubat dari dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala secara hak akan menguji dia dan membeberkan aibnya di dunia dan akhirat. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun riwayatnya bermasalah. Ada yang mengatakan dia dhaif, bahkan ada yang mengatakan dia maudhu'. Baik, intinya wala tanabazu bil alqab, hindarilah menjuluki, memanggil satu dengan lain dengan nama-nama yang tidak disukai. Dan ini lumrah terjadi pada pergaulan anak-anak muda. Dan itu bukan artinya hal itu baik, tidak. Itu tetap hal yang buruk, meskipun itu biasa dilakukan di masyarakat. Hendaklah kita rubah hal itu. Jika memang orang itu namanya Muhammad, ya sudah Muhammad. Namanya Ahmad, ya sudah Ahmad. Namanya Yusuf, ya Yusuf. Kecuali kalau memang bapaknya yang duluan seperti itu, dia namakan anaknya Yusuf, tapi lama-lama bapaknya malas bilang Yusuf, dipanggil anaknya Ucup. Dan ini fakta, saya pernah temukan ada orang seperti itu. Kenapa antum panggilan antum Ucup? Itu panggilan teman-teman atau antum yang panggil? Itu panggilan manja Ustadz katanya. Yusuf jadi Ucup gitu. Panggilan manja masa kecil terbawa sampai dewasa. Jadi bisa jadi itu kesalahan dari orang tua sendiri karena malas manggil nama lengkap anaknya. Bisa jadi panggilan Mehmet itu memang dari bapaknya, bukan orang lain. Maka dari itu kalau ngasih nama ya sudah yang mudah-mudah saja, jangan panjang-panjang. Kalau ujung-ujungnya dipanggil Mehmet atau Ucup atau kan sia-sia. Sudah akikah antum pakai kambing dengan nama yang sebagus itu, contohnya antum panggil setiap hari seperti itu. Ini akhta, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di masyarakat di kita yang sebenarnya kita dilarang di dalam Al-Quran. Kemudian dikecualikan di sinilah ulama, jika memang orang-orang itu memang sudah kedung dikenal dengan panggilan seperti itu, maka tidak masuk ke dalam larangan tanabuz bil alqab. Misalnya al-a'raj. Al-a'raj itu artinya pincang. Jadi dipanggil al-a'raj, si pincang. Memang sudah itu panggilannya di masyarakat, memang sudah seperti itu, dan dia tidak marah, dimaafkan. Atau dia bisu, itu sama si bisu. Ini ghalaba alaihi isti'mal. Orang-orang sudah kedung menggunakan kata itu untuk memanggil dia, maka di sini dikecualikan, dimaafkan insyaallah taala. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Yani panggilan yang paling buruk itu ialah al-fusuq ba'dal iman. Itu nama yang paling buruk itu adalah fusuq, kefasikan setelah iman. Yani jangan panggil orang lain dengan kafir kalau dia muslim, jangan panggil dia fasik kalau dia orang yang beriman. Tidak boleh. Itulah seburuk-buruk bentuk memanggil dengan panggilan yang jelek. Ada yang mengatakan bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, ada yang mengatakan maknanya bahwa perbuatan yang tanabus bil alqab itu merupakan perbuatan yang fusuq setelah adanya iman, menunjukkan bahwasanya hal itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian berfirman, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa saja yang tidak bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang tadi, dari perbuatan-perbuatan yang tadi, dari kebiasaan-kebiasaan yang tadi, merekalah orang-orang yang zalim. Ini adab dalam bermasyarakat. Kalau kita perhatikan jamaah, adab yang ada dalam ayat ini, dilarang mengolok-olok, menghina, menjelek-jelekkan, manggil orang dengan kalimat yang tidak bagus. Syariat kita mengajarkan kita untuk menjaga hak orang lain.
menghargai orang lain. Syariat kita menutup pintu peperangan, menutup pintu perpecahan yang tadi sebelumnya disebutkan. Bisa terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, bisa terjadi peperangan di antara kaum muslimin, bisa jadi awal mulanya adalah hal-hal ini, yaitu mengolok-olok, meledek-ledek dan menghinakan orang lain. Hal sepele bisa menjadi besar. Hal yang ringan bisa menjadi besar. Hal yang dianggap biasa menjadi penyebab terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Dari itu Allah menyebutkan kemudian adab-adab yang harus diperhatikan untuk menutup, jangan sampai terbuka jalan keributan dan peperangan di antara kaum muslimin. Tayyib, ikhwah, sampai di sini kajian kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ada yang ditanyakan? Silakan. Nah. Kalau orang yang tidak terima, iya. Kalau orang yang tidak terima dipanggil dengan panggilan yang buruk, itu dosa besar, zalim. Hal ini kan menyangkut hak sama manusia. Intinya kalau orang itu sudah terbiasa, seperti tadi namanya Yusuf dipanggil Ucup, namanya Muhammad dipanggil Mehmet, sudah terbiasa ghalabatul isti'mal. Artinya sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita seperti itu panggilan, dan orang biasanya tidak marah. InsyaAllah tidak jatuh kepada masalah ini, tidak ada yang berdosa. Tapi kita bisa lihat keadaannya, karena meskipun itu sudah terbiasa terjadi, kadang ada orang yang sensitif. Kalau orangnya sensitif, jangan coba-coba, kita akan bisa jatuh kepada dosa ke ayat ini. Tapi justru disayangkan sekarang yang disalahkan orang yang sensitif. Itu aja marah katanya. Jadi kezaliman kita anggap sebagai sesuatu yang boleh, kita legitimasi, sementara orang yang dizalimi kita anggap salah. Itu gitu aja baper. Ini sejak ada kalimat baper, akhirnya orang yang mengolok-olok itu dianggap benar. Jangan baper. Semenjak ada kalimat baper itu, dulu di zaman saya nggak ada baper. Ini singkatan anak modern aja sekarang. Dulu saya awal-awal nanya baper itu apa? Bawa perasaan. Semenjak ada kalimat itu, akhirnya orang yang tersinggung disalahkan. Begitu aja lu baper katanya. Padahal yang salah dia. Ini bahayanya. Jadi intinya meskipun perkara itu sudah ghalabatul isti'mal, tapi kita lihat muamalah kita dengan masing-masing orang. Kalau dia orang yang sensitif, jangan panggil dia dengan nama dia, dengan nama yang dia miliki. Jangan panggil dengan laqab yang tidak dia sukai. Kalau tidak, kita akan berurusan dengan ayat ini. Wala tanabazu bil alqab. Dari itu bagusnya kita panggil dengan nama dia. Ya Mustafa, ya Ihsan, ya siapa lagi namanya yang saya kenal, Ahmad, ya Muhammad, ya Ayub, ya Ilyas, ya seperti itu. Atau perempuan misalnya siapa nama bagus, sudah bagus-bagus namanya, ibunya nyari kamus nama tercantik, Elva misalnya, maksud dipanggil evaporasi kan marah orang. Misal gitu kan. Nah, hati-hati. Hal yang biasa tapi ternyata ada larangannya sangat tegas dalam Al-Qur'an. Pakailah wala tanabazu. Dan di akhir bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Itu perbuatan orang-orang fasik, jahiliyah, yang Allah larang, yang orang beriman tidak boleh melakukannya. Nah, ini namanya membangun karakter, membangun adab. Subhanallah. Semoga Allah membimbing kita menjadi orang yang lebih berakhlak dan membimbing anak-anak kita, keluarga kita,
ya semua kaum muslimin kepada hal yang lebih bagus lagi. Baik. Ada lagi tanyakan ikhwah? Naam. Naam. Membuka aib. Ada aib. Kalau kita melihat ada aib saudara kita lewat di depan kita tanpa pernah kita tajassus mencari-cari aib orang, tapi datang ke kita, misalnya ada yang cerita atau entah bagaimana datang sampai ke kita aib itu, apa yang kita lakukan? As-satru. Cukup aib itu sampai ke kita, tidak boleh pindah ke yang lain. Hanya saya yang tahu. Itu kaidahnya. Hanya saya yang tahu. Aib siapapun yang kita lihat cukup sampai saya aib itu. Tidak boleh pindah ke orang lain, tidak boleh pindah ke istri saya, tidak boleh pindah ke tetangga saya, ke teman saya, enggak boleh. Cukup sampai saya. Man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutupi aib orang lain, Allah tutupi aibnya. Cara menutupnya yang tadi itu, cukup kita yang tahu. Jangan cerita, jangan bilang. Kebanyakan yang terjadi, jangan bilang-bilang ya. Cukup saya sama antum aja nih. Nanti juga yang itu ngomong begitu ke yang lain. Jangan bilang-bilang ya. Cukup saya sama antum yang tahu. Kali 1000 itu, akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, satu RT tahu. Cukup di kita. Yang kedua, caranya at-taghaful. Ya, ini kita anggap cuek saja, kita anggap seolah tidak pernah terjadi. Kita anggap tidak pernah ada, kita anggap tidak pernah kita lihat. Taghaful, lalaikan saja, jangan ambil pikiran, jangan ambil hati. Ini kunci. Kalau kaum muslimin mengamalkannya, aman dunia, aman masyarakat. At-taghaful dan as-satr, menutup aib orang lain. Barakallahu fiik. Tapi susah, makanya itu kita harus miliki yang tadi itu, satr. Tutupi, cukup sampai saya berita jelek atau aib itu, jangan sampai ke orang lain. Maka Anda dapat pahala di dunia dan akhirat. Allah tutupi aib kita. Allah tutupi aib kita. Baik. Nah, kalau tadi juga golongan orang mukmin itu yang misalkan saling mendolimi ataupun salah satu yang itu kalau kelompok kecil mungkin bisa tiga mereka, tapi kalau sekarang ini kelompoknya sudah semakin besar, bahkan wilayahnya sudah negara, itu bagaimana ya pihak ketiga? tadi sempat kita sindir sedikit bahwasanya kalau keadaannya yang seperti kata Imam Al-Qurtubi, kalau keadaannya adalah saling menzalimi satu dengan yang lain, dan maka tugasnya adalah diperangi dua-duanya sampai berhenti peperangan itu terjadi, sehingga terjadi keamanan di antara orang beriman. Tentu orang yang bisa melakoni hal ini adalah orang yang memiliki power kan. Nah, kalau sekarang, kalau negara misalnya perang sama Islam, sama Muslim, dan duanya saling menzalimi, enggak jelas mana yang zalim, mana saling menzalimi. Allahu a'lam. Yang ada sekarang badan PBB. Ini masalah internasional, sedangkan PBB itu bukan badan orang Islam. Semua agama ada di situ, perdamaian dunia. Misalnya perang Saudi Yaman atau Saudi dengan Qatar. Nggak tahu kita bagaimana mau mendamaikannya. Kita nggak punya kekuatan. Ranah politik sudah, kita hanya diam saja. Tapi pada dasarnya harus ada di antara umat Islam yang berusaha untuk mendamaikan mereka supaya tidak saling menzalimi. Atau misalnya kita sebut di masyarakat kita, kelompok A, kelompok B.
Masing-masing dua kelompok ini punya masyarakat banyak, pengikutnya ribuan jutaan, saling menzalimi. Harus ada pihak ketiga yang berupaya untuk mendamaikan, memerangi keduanya kalau memang sama-sama zalim, supaya tidak terjadi kerusakan di atas muka bumi. Fardu kifayah hukumnya, fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hambanya dengan apa yang dia tidak mampu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman salaf seperti perang Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, tidak ada yang mendamaikan karena dua-duanya tokoh. Dari itu ayat ini sebenarnya dicontohkan oleh semua ulama tafsir dengan peperangan yang terjadi di zaman Ali dan Muawiyah. Ini dua sahabat perang, jemaah. Bukan perang sembunyi-sembunyi, pedang mati, ada yang mati, beneran perang, saling bacok. Tadi saya tidak sampaikan ini karena saya khawatir terlalu melebar bahasannya akan ke sejarah, bisa lompati masalah itu. Tapi intinya ayat ini justru konsentrasinya ulama membawanya ke sana, ke kisah yang dulu terjadi di zaman salaf, peperangan Ali dengan Muawiyah. Kalau ini sudah ditentukan oleh ulama mana yang benar, mana yang salah. Banyak ulama mendukung bahwasanya yang salah itu kelompoknya Muawiyah, yang benar kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Karena ada sahabat bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dulu disabdakan oleh Nabi kepada beliau, Ammar yaqtulhu fi'atun baghiyah. Nanti kamu wahai Ammar ketika itu sedang bekerja membangun Masjid Nabawi, sedang gotong royong bangun Masjid Nabawi. Di situ Nabi bersabda, nanti kamu Ammar akan mati di tangan orang baghiyah, orang yang zalim, kelompok yang zalim. Itu mukjizat Nabi SAW. Itu direkam oleh Ammar, oleh sahabat yang lain. Ini Ammar nanti matinya dibunuh nih sama baghiyah. Terjadi, Ammar berada di kelompoknya Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perang tersebut. Mati terbunuh oleh kelompoknya Muawiyah. Berarti persis seperti yang ada di hadis. Dari itu ulama mengatakan yang benar kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, namun ketika itu tidak ada menjadi penengah. Zaman fitnah kan. Siapa yang lebih tinggi daripada Ali? Enggak ada. Siapa yang lebih tinggi dari Muawiyah? Tidak ada. Ini dua-duanya tinggi ini. Pihak ketiganya enggak ada. Dari itu ulama Ahlus Sunnah menegaskan peristiwa perang dulu itu naskut. Kita tidak boleh menjadi hakim di hari ini. Meskipun ada yang mengatakan kelompok Ali yang benar, tapi kita tidak dibolehkan menyalahkan secara pasti yang salah adalah Muawiyah. Mereka berdua adalah sahabat Nabi, telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kelompok itu orang yang beriman. Meskipun mereka berperang, mereka tetap walinya Allah Subhanahu wa taala, sama dengan saudaranya Yusuf alaihissalam dulu. Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf? Jahat kan dalam kisahnya. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, tapi tidak mengeluarkan saudara-saudara Nabi Yusuf dari kewalian. Bahkan dia mengatakan mereka itu anbiya, nabi juga, saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ada yang sampai yang mengatakan begitu. Mereka juga orang beriman. Seperti itu juga dengan kasus yang terjadi di perang yang tadi Ali dengan Muawiyah. Sama-sama beriman, Allah maafkan mereka. Itu menjadi cerminan untuk kita. Bahwasanya kalau fitnah itu terjadi, dia tidak melihat apakah dia sahabat atau tidak. Terjadi. Baik ikhwah, sampai di sini kajian kita, semua ada manfaatnya. Sebagaimana biasa kami ingatkan kepada jemaah agar menghafal apa yang kita pelajari. Setiap majelis dihafal. Ini kan sedikit nih. Dapatnya berapa ayat? 1, 2, 3. 3 ayat dihafalkan. Seminggu ini hafal. Surat Luqman sudah selesai, itu kayaknya hafal tuh. Kalau sudah hafal diulangi lagi. Itulah ilmu. Ini hafalkan, ini ayat, oh ini maksudnya, saya pernah dengar tafsirnya, diingat lagi. Kalau lupa buka channelnya, itu direkam kan, oh ini maksudnya, murojaah lagi. Seperti itu, itulah ilmu yang bermanfaat. Insyaallah taala.
Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.